Kelompok perampok ini merampok sebuah pabrik percetakan uang. Tapi mereka tidak mencuri uang. Tidak ada penculikan atau tebusan. Mereka bahkan melepas topengnya di depan para sandera. Karena semua sandera memakai penutup mata berwarna merah. Pada saat itu para perampok hendak pergi. Kemudian seseorang membunyikan alarm. Direktur pabrik diam-diam melepas penutup matanya untuk mengamati. Alarm tersebut dinyalakan oleh para perampok itu sendiri. Perampok itu segera melepas penutup matanya. Jadi dia bisa dengan berani melihat lebih dekat. Manajer pabrik menutup matanya rapat-rapat dan memohon pengampunan. Lagi pula, aturan di Gipsy. Jika kita melihat wajah perampoknya, satu-satunya jalan adalah kematian. Namun para perampok ini malah melakukan hal sebaliknya. Mereka melepaskan penutup mata dari semua sandera. Tapi sama sekali tidak berniat mengambil tindakan terhadap mereka. Karena bos mereka, profesor ini, memberitahu mereka, tidak boleh ada korban jiwa dalam operasi ini. Pada saat polisi tiba di lokasi kejadian, para perampok menggunakan senjata untuk menembak ke langit. Lalu bom asap dilempar. Dikelilingi oleh polisi, tidak ada cara untuk melarikan diri. Sebenarnya inilah tujuan mereka sebenarnya. Polisi segera mengirimkan negosiator bernama Kim. Untuk bernegosiasi dengan profesor, pertanyaan pertama yang ditanyakan Kim adalah, para perampok menginginkan helikopter. Pertanyaan ini sepertinya membantu para perampok melarikan diri. Tapi sebenarnya itu digunakan untuk menilai jumlah perampok. Profesor sengaja mengungkapkan bahwa hanya ada 4 perampok di dalam. Cukup 1. Komandan di sebelahnya sangat senang. Hanya ada 4 perampok. Hanya perlu menerobos dengan angkatan bersenjata. Negosiator Kim sangat keberatan. Pasti para perampok sedang merencanakan sesuatu. Namun komandan memberi perintah. Tapi orang yang menerima perintah komandan pergi ke pintu. Dan menyinari sinar untuk mengamati di dalam pintu. Gambar di dalamnya mengejutkan semua orang. Setidaknya ada 40 perampok. Pada saat komandan sedang ragu-ragu. Kemudian bawahannya menyampaikan berita tersebut. Para perampok memposting video penculikan itu secara online. Ketika polisi membukanya, mereka mengetahuinya. Ternyata semua orang terpaksa berpakaian seperti perampok, dan memegang senjata palsu. Oleh karena itu, polisi belum bisa mengetahui siapa perampok sebenarnya. Semakin serius keadaannya, salah satu sandera adalah putri duta besar Amerika. Sang komandan begitu ketakutan sehingga ia segera memerintahkan mundur. Sebenarnya tujuan kelompok perampok ini sebenarnya bukan untuk mencuri 50 miliar. Namun mereka bersiap menggunakan pabrik percetakan uang yang mereka pegang, bersama dengan staf pabrik, untuk membuat uang kertas jenis baru yang tidak meninggalkan bekas. Targetnya adalah 4.000 miliar won. Perampok ini membuka resleting bajunya, lalu mengeluarkan beberapa potong roti. Ternyata dia takut ibu hamil itu lapar. Tapi sebenarnya Mission berpura-pura hamil. Dia tiba di kantor hanya untuk menemukan satu-satunya alat komunikasi. Di pabrik percetakan uang, itu jam tangan. Pada saat itu dia berencana untuk menghubungi polisi. Lalu Denver tiba-tiba meraih tangannya. Miseon mengira ini telah bocor. Tidak menyangka Denver datang begitu saja untuk pamer. Dia tidak memperhatikan arloji di tangannya. Setelah Miseon kembali ke pabrik, berikan jam tangan kepada direktur pabrik kepada Yang Min. Sekarang hanya perlu memberi Yang Min kesempatan untuk menghubungi polisi. Maka mereka akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Jadi dia menggunakan alasan diare untuk pergi ke kamar mandi. Tapi para perampok bahkan tidak menutup pintu kamar mandi. Jadi Yang Min tidak punya cara untuk menemukan kesempatan melakukannya. Semua orang terjaga sepanjang malam. Pakar negosiasi Kim pergi ke toko temannya untuk makan sesuatu. Tapi dia tidak akan pernah menduganya. Subjeknya yang ambigu adalah dalang perampokan itu. Saat ini Kim menerima telepon dari polisi. Profesor itu tahu bahwa sifat pekerjaannya perlu dirahasiakan. Kemudian dia tahu niat untuk pergi. Jam tangan sandera dihidupkan, kata polisi. Sekarang terima saja software penyadapan polisi. Jadi dapat langsung menerima gambar dan suara di dalamnya. Negosiator sangat senang. Tapi semua hal ini, semuanya didengar oleh profesor yang bersembunyi di balik pintu. Kim menoleh, kemudian mengetahui bahwa profesor itu sedang menguping. Dia segera mengeluarkan borgolnya dan bertanya, "Kenapa kamu melakukan ini?" Tanpa diduga, sang profesor menunjukkan ekspresi yang dalam. Dia bilang dia takut dia akan memiliki pria lain. Itu sebabnya selalu menolak pengejaran dia.
Karena itulah dia mendapat ide untuk menguping telepon. Kim tertipu oleh kemampuan akting sang profesor. Dia kemudian berkata bahwa dia baru saja bercerai. Saat ini tidak cocok untuk cinta. Setelah berbicara, dia buru-buru kembali ke tempat kejadian. Kemudian profesor itu menoleh, segera angkat arlojinya, beritahu bawahan. Kemudian semua sandera dipanggil ke lobi. Mereka memeriksa setiap orang secara bergantian. Merasa seperti akan ditemukan, Cho Yang-min memanfaatkan kesempatan terakhir ini. Bersembunyi di balik Miseon dan segera instal perangkat lunaknya. Menguping tetapi Berlin tiba-tiba memanggilnya untuk memeriksa. Jadi dia segera memberikan jam tangan itu kepada Miseon. Miseon dengan cepat memasukkannya ke dalam kemejanya. Tapi tak disangka malah terjatuh secara tidak sengaja. Adegan itu tiba-tiba menjadi canggung. Berlin mengambil arloji itu dan dengan panik menginjaknya. Dia memutuskan untuk membunuh ayam itu untuk menakuti monyet itu. Jadi Denver diperintahkan untuk menyeret Miseon ke kamar mandi dan menanganinya. Lalu ada suara tembakan di kamar mandi. Para sandera diseret ke kamar mandi dan dieksekusi. Setelah mendengar suara tembakan, Berlin tiba dan memeriksa mayatnya. Dia tampak sangat puas, lalu meminta Denver untuk membersihkan tempat kejadian. Jelas pendekatan ini berhasil, tak seorang pun di pabrik percetakan uang yang berani memprotes. Mereka semua mematuhi perintah untuk menggali terowongan. Denver memberitahu para sandera, terowongan ini akan menjadi jalan keluar mereka. Selain mencetak uang, mereka juga harus melakukan pekerjaan penting kedua. Namun nyatanya terowongan ini palsu. Profesor itu mengatur jalan keluar lain. Dia memerintahkan Moskow untuk menggali terowongan lain di perbendaharaan. Kebalikan dari terowongan yang digali oleh para sandera. Karena polisi akan datang, sandera pasti akan menunjukkan lokasi terowongan. Namun kenyataannya terowongan yang mereka gali tentu saja tidak searah. Ini akan berhasil membingungkan polisi. Setelah Moskow menyelesaikan pekerjaannya, mendengar di luar pintu bahwa putranya Denver telah membunuh para sandera, Moskow segera kehilangan kendali atas emosinya. Dia menanyai putranya, tapi Denver hanya menjelaskan beberapa kalimat. Itu sebabnya Moskow bertanya kepada profesor itu. Justru karena sang profesor berjanji tidak akan membahayakan nyawa para sandera, itu sebabnya dia setuju untuk merampok pabrik percetakan uang bersamanya. Saat ini, profesor sedang memantau CCTV tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang hal seperti ini terjadi. Tapi pembunuhnya adalah putranya. Jantung kota Moskow sedingin abu. Tapi yang tidak diharapkan siapapun adalah itu. Moskow tidak tahan dengan kritik tersebut. Langsung membuka pabrik percetakan. Polisi menyerahkan uang. Denver dengan cepat menjatuhkan ayahnya ke tanah. Lalu memberitahunya bahwa Miseon masih hidup. Ternyata Denver selalu mengikuti aturan profesornya. Jangan menyakiti sandera manapun. Tapi Berlin memintanya untuk membunuh wanita yang dicintainya. Saat dia berada dalam dilema, Miseon secara proaktif menyuruhnya untuk menembak kakinya. Lalu dia berpura-pura mati. Tunggu sampai Berlin memeriksa tempat kejadian. Dia membawa Miseon ke lemari besi. Baru pada saat itulah Moskow menyadarinya. Tapi sekarang wajah mereka tertutup sinar inframerah. Melihat polisi selangkah demi selangkah mendekat, tiba-tiba sekelompok orang bertopeng bergegas keluar dari gerbang, melindungi keselamatan ayah dan anak. Karena ada sandera yang ikut campur, sehingga polisi tidak berani bertindak gegabah. Ternyata ini adalah tindakan penanggulangan sementara yang dilakukan Berlin. Profesor mengatakan langkah ini berhasil, namun ada risiko para sandera akan melarikan diri. Benar pada jarak bebas 100 meter, wajah Cho Yang-min di balik topeng mulai terasa gelisah. Dia tiba-tiba berbalik dan mengambil senjata Denver, mengarahkan pistolnya ke perampok itu. Polisi di kejauhan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Berpikir perampok itu tiba-tiba menyesalinya, ingin membunuh sandera, menyadari bahwa situasinya semakin mendesak. Kim harus memberi perintah untuk melepaskan tembakan.